Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran oleh Abdul Aziz Mustafa. Sesungguhnya di antara sebab yang mendatangkan kecintaan Allah kepada seorang hamba adalah membaca Al-Quran dengan khusyuk dan berusaha memahaminya. Sehingga tidak mengherankan apabila kedekatan dengan Al-Quran merupakan perwujudan ibadah yang bisa mendatangkan cinta Allah. Para salafus salih ketika membaca Al-Quran, mereka sangat menghayati makna ini. Sehingga ketika membaca Al-Quran, seolah-olah seperti seorang perantau yang sedang membaca sebuah surat dari kekasihnya. Al-Hasan Al-Basri berkata, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menganggap Al-Quran adalah surat-surat dari Rabb mereka. Pada malam hari, mereka selalu merenunginya dan akan berusaha mencarinya pada siang hari. Seandainya kita berpikir, sungguh ini merupakan keistimewaan yang luar biasa. Allah yang maha besar, maha tinggi, raja di raja, mengkhususkan kitab pembicaraan dan kalamnya untuk manusia yang penuh dengan kelemahan ini. Allah memberikan kepada mereka kemuliaan untuk berbicara, berkomunikasi dengannya. Al-Imam Ibnul Jauzi berkata, seseorang yang membaca Al-Quran hendaknya melihat bagaimana Allah berlemah lembut kepada makhluknya dalam menyampaikan makna perkataannya ke pemahaman mereka, dan hendaklah ia menyadari apa yang ia baca bukan perkataan manusia. Hendaknya ia menyadari keagungan zat yang mengucapkannya, dan hendaknya ia merenungi perkataannya. Ibnu Salah berkata, membaca Al-Quran merupakan sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya, dan terdapat dalam riwayat bahwa para malaikat tidak mendapat kemuliaan ini, tetapi mereka sangat antusias untuk mendengarkannya dari manusia. Kemuliaan ini akan lebih sempurna apabila disertai keikhlasan. Karena ikhlas, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi, merupakan kewajiban utama bagi pembaca Al-Quran. Dan seharusnya ia menyadari bahwa dirinya sedang bermunajat kepada Allah. Perhatikanlah wahai saudaraku, Allah telah memberikan izin kepadamu untuk bermunajat kepadanya. Dengan demikian, berarti Allah telah memberikan rahasia cintanya kepadamu, dan Al-Quran merupakan bukti kecintaannya. Karena Al-Quran memberikan petunjuk tentang Allah dan yang dicintainya, maka tentu cinta kepadanya merupakan jalan hati dan akal untuk mengetahui sifat-sifat Allah dan hal yang dicintainya melalui Al-Quran. Kita bisa mengetahui nama-namanya, apa yang layak dan tidak layak baginya, serta mengetahui secara rinci syariat yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah, dan mengantarkan seseorang menuju cinta dan ridhonya. Oleh karena itu, ada di antara para sahabat berusaha untuk mendapatkan kecintaan Allah dengan membaca satu surat. Dia renungi dan dia cintai, yaitu surat Al-Ikhlas yang mengandung sifat-sifat Allah. Dia selalu membacanya dalam sholat yang ia lakukan. Ketika ditanya tentang hal itu, ia menjawab, karena ia merupakan sifat Allah, dan aku sangat suka menjadikannya sebagai bacaan. Mendengar jawaban itu, Nabi bersabda, yuhibbullah anna ahbiruh, beritahukan kepadanya bahwa Allah mencintainya. Orang yang mencintai Al-Quran mestinya cintanya kepada Allah Azza wa Jalla, karena sifat-sifat Allah terdapat di dalam Al-Quran. Dan semestinya ia juga cinta kepada Rasulullah SAW, karena beliaulah yang menyampaikan Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud berkata, barang siapa yang mencintai Al-Quran, maka ia akan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bukti terbesar cinta kepada Al-Quran yaitu seseorang berusaha untuk memahami, merenungi, dan memikirkan makna-maknanya. Sebaliknya,
bukti kelemahan cinta kepada Al-Quran atau tidak cinta sama sekali, yaitu berpaling tidak merenungi maknanya. Allah Azza wa Jalla mencela orang munafik karena tidak merenungi Al-Quran dengan firman-Nya. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentu mereka sudah mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.